Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Adada khalqihi kullihim ma'alimna minhum wa ma lam na'lam. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidahu wa yudafi an-niqam. Wa nashkuruhu ala ma faqahu man arada lahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassallahu ta'ala bisyafa'atil uzma allati ammat kullu umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwan yang dimuliakan dan saya karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya, paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yabghul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki, yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Selanjutnya selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, dengan harapan semoga itu menjadi, terutama untuk diri kita ya, menjadi penyubur cinta di dalam hati kita kepada beliau. Dan kita berharap Allah mempertemukan kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kita masih hayat di dunia, terlebih nanti di akhirat, dan diberikan syafaat, mendapatkan syafaat beliau, didekatkan dan dipertemukan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan saya karena Allah, kita lanjut kajian bagian terakhir dari bab tentang siwak, yaitu penjelasan dari imam kita, Imam Al-Bajuri. Kita bacakan doa untuk para ulama kita, guru-guru kita ya, semua orang berjasa pada kita ya, terutama dalam bab ini. Beliau Alam Habis Suja dan Musannif Fathul Qarib ya, dan Imam, kemudian Syekh Nawawi, dan yang terakhir Imam Al-Bajuri. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau dengan rahmat yang sempurna, ridho yang sempurna, dan semoga Allah memberikan manfaat ilmu dan berkah ilmu mereka bagi kita ya. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid darin amin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, nafa'ana wal muslimin bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Dibagi Fathul Qarib kemarin kita udah tuntaskan kapan ya, rincian, beberapa rincian penyebutan, begitu, bukan rincian ya, penyebutan kapan kita disunahkan fi kulli waqtin. Beliau menyebutkan qiraatul Quran, baru bangun, mau sholat dan seterusnya ya, terutama waktu mau sholat, kan ada hadis Nabi, laula an syaqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholat. Kata Nabi, kalau aku tidak perhatiin umatku, bakal kusuruh mereka, kuwajibkan mereka bersiwak waktu mau sholat. Nah, ini sholat, ini sholat baca Quran ya, khair. Di sini qauluhu wa yusannu an yadwiya bisiwakis sunnata, sunnah ya, dan disunahkan dia bersiwak, dianjurkan dia bersiwak, berniat alaku ayan bisiwak, supaya dia berniat bersiwak as-sunnah, dia meniatkan itu sunnah. Bi ayyakul, dengan cara dia berkata nawa itu sunnatul istiyak, aku berniat sunnah istiyak, tapi tidak harus persis ya. Ana lebih cenderung kalau niat itu apa adanya dalam hati kita, tidak usah disaklekan lapasnya. Kenapa? Karena lama-lama dikhawatirkan bergeser itu lapas tersebut, nanti malah jadi diwajibkan harus seperti itu, padahal enggak ya. Yang penting gini aja, waktu kita megang siwak atau mau sikat gigi aja, oh ya, saya sekarang niat menjalanin sunnah bersiwak gitu ya, sunnah membersihkan gigi, saya sedang ngelakuin sunnah bersiwak itu dalam hati ya. Nah, untuk bedain kita pas lagi sikat gigi atau bersiwak dengan siwak kayu arok lagi mikirin si dia ya, ada bedanya.
Supaya apa? Itu nanti akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, salah satunya di antara hikmahnya. Aku niat ngelakuin sunnah Nabi, yaitu siwak, itu ya, khair seperti itu. Baik, kita lanjut ikhwan, akhwat. Fa'in qila, dan jika dikatakan, maksudnya ditanyakan, kalau ada pertanyaan, kata beliau, al-karahatu la takunu illa binahin maksus. Al-karohah, kemakruhan, la takunu, tidak terjadi illa binahyin maksus, kecuali dengan larangan khusus. Maksudnya namanya makruh itu mesti ada larangan khusus. Bahwa muntafin huna, dan itu tidak ada di sini. Kalau ada pertanyaan seperti itu, gimana penjelasannya? Ajibu, aku menjawab. Apa kalam beliau menjawab? Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, bi'annahu ghairu mu'tabarin indal mutaqaddimin, dengan kondisi bahwa yang demikian itu, maksudnya kondisi kemakruhan tersebut ya, baru mu'tabarin indal mutaqaddimin. Jadi dulu memang tidak mu'tabar pendapat yang menyatakan makruh tersebut. Lalu sejak kapan dia mu'tabar ya? Sejak kapan dia jadi populer kemakruhan bersiwak tersebut ya? Jadi dulu memang ulama terdahulu ulama mutaqaddimin tidak mu'tabar. Tapi ada kondisi bersamaan dengan itu. Apa itu? Dulu memang tidak mu'tabar, tapi apa kata beliau? Ma'annahu qad yakumu maqamahu istidadut talab. Bersamaan dengan kondisi bahwa qad yakumu maqamahu istidadut talab. Di situ menduduki tempatnya, yakumu maqamah ya, menduduki makomnya. Apa yang menduduki hukum kemakruhan tersebut? Istidadut talab. Bersangatan dalam dianjurkan. Tolab itu tuntut ya. Kemarin kan tolabu ibqai luhuful pami kemarin kan ya. Nah, kita dianjurkan ibqa, membiarkan luhuful pami, aroma tidak enak mulut kita yang karena puasa tersebut ya. Yang karena kalau makan karena lupa atau karena ketiduran itu tetap dia boleh, bagus bersiwak, tidak makruh. Ini yang benar-benar kita baunya itu karena berpuasa. Ya biasa aja bangun baca Quran tapi kok jadi bau, itu biarin. Nah, itu maksudnya istidadut talab, sangat dianjurkan, sangat istidad ya, dianjurkan kita biarin aja gitu ya. Jadi dulu memang tidak muktabar tentang kemakruhan tersebut, tapi yang muktabar kala itu kita sangat dianjurkan, biarin aja gitu ya. Ada sisi positif, ada negatif. Yang negatif itu larangan, yang positif itu sisi kita disuruh. Nah, itu bagaimana kata beliau? Kama yulamu min kalamihim, itu sebagaimana diketahui min kalamihim dari perkataan mereka ya, pertama ulama mutaqaddimin fi mawati, dalam beberapa tempat. Nah, jadi Imam Al-Bajuri udah neliti nih, udah ngeriset ya, literasi lah begitu kalau bahasa kita. Jadi memang ulama seperti itu ya. Sebelum menulis kitab beliau memahami benar-benar di bab itu, baru beliau menuliskan rincian tafsil, termasuk pendapat beliau apakah dibantah atau tidak. Ada kok di sini ya, ada di sini penjelasan di Fathul Qorib, nanti dibantah di Al-Bajuri ada beberapa. Walau alam itu anak lupa bagian bab apa ya. Memang seperti itu, makanya perlu kita membaca pendapat para ulama yang lainnya sambil kita ngaji ya. Kemudian wal aqrabu likalamihim, dan yang paling mendekati untuk ucapan mereka itu, maksudnya pendapat yang paling mendekati ucapan yang atau kalam yang paling mendekati apa? Karohatu izalatihi, kemakruhan menghilangkan apa? Luhuful fami, menghilangkan bau mulut tersebut. Itu yang akrab ya, pendapat yang paling mendekati. Bagaimana walau bighairi siwak, sekalipun tanpa siwak. Nah, ini catatan penting ya. Jadi sangat dianjurkan kita membiarkan bau mulut itu hanya menyebabkan kita makruh ngelakuin sebaliknya ya, ngelakuin menghilangkannya. Sangat dianjurkan ngebiarin, jadi makruh lah, dihilangin gitu ya. Walau bighairi siwak ya, karena tujuan utamanya itu adalah membiarkan bau mulut, maka kita makruh ngehilanginnya dengan walaupun dengan tidak pakai siwak, walaupun tidak bersiwak. Gimana caranya tuh? Misalnya kita kumur-kumur pakai obat kumur. Tahu kan yang di TV itu ada obat kumur habis sikat gigi kan, katanya kalau sikat gigi doang tidak bersih, mesti ada obat kumur tersebut. Nah, dengan kita obat kumur doang tidak bersiwak ya. Nah, maka makruh juga. Jadi kita bisa pahami sekarang ya.
bahwa yang makruh itu bukan ngelakuin siwak tersebut, bukan zatnya, bukan zatihi perbuatan tersebut, tetapi saking sangat dianjurkan ngebiarin bau mulut, maka ngilangin dia dengan cara apapun jadi makruh, termasuk dengan kumur-kumur, obat kumur ya, begitu. Kama huwa muqtada talabu ibqaihi. Nah, ini kata beliau, kama huwa muqtada, sebagaimana itulah sasaran, tujuan atau manifestasi, atau maksudnya itulah maksudnya, maksud dari talabi ibqaihi, tuntutan atau anjuran untuk membiarkan bau mulut tersebut. Nah, jadi kita disuruh ngebiarin, itu intinya ya. Bukan siwak itu yang makruh, bukan perbuatan siwak itu, tapi perbuatan menghilangkan luhub pamis soim, menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa itu. Khair. Terus sekarang poin terakhir, wa mahallul karohah, dan tempat kondisi kemakruhan tersebut kalam beliau kapan? Iza sawwaka shaimu nafsahu, kalau orang yang berpuasa itu mensiwaki dirinya sendiri, itu makruh. Terus gimana kalau disiwakin orang lain? Nah, mungkin ada orang yang kita ya iseng ya, sok mau bersihin mulut orang lain. Alah, itulah ulama ya, saking saking cintanya kepada umat ini sampai hari-hari beliau, kayak Imam Syafi'i termasuk ya, hari-hari beliau habis untuk memikirkan masalah-masalah dalam fikih, hukum-hukum ya. Sampai Imam Syafi'i dulu, Imam Syafi'i pernah tidak tidur semalam, menginap di satu tempat dan berdiam diri di kamar sampai beliau dikira kok ndak sholat dia sang imam gitu ya. Beliau kok ndak sholat tahajud, ndak sholat malam. Dikira tidur terus malaman. Ada yang suuzon kepada beliau ya, kurang baik sangkanya. Ternyata semalam itu beliau malah tidak tidur, memikirkan suatu permasalahan. Berapa puluhan masalah, 40 masalah kalau nggak salah yang beliau dapatkan di malam itu. Ini hikayat yang kami dengar dulu ya, belum tersuri kitabnya dari mana sumbernya nggih. Tapi itu yang kami dengar dari Masyaikh dulu. Begitu ya Mas Safi ya, berapa puluh masalah semalam beliau tuntaskan dalam pemikiran beliau, begitu ya. Makanya jangan heran detail-detail seperti ini ada dalam kitab-kitab fikih ya. Beliau sudah antisipasi gimana fa in sabaqul ghair, kata beliau ini ya, kalau dia disiwaki sama orang lain bighairi izni, tanpa izinnya. Tiba-tiba ada datang orang ngesok banget, sini bersihin mulut kamu bau banget, saya bersihin. Nah, sedangkan orang yang berpuasa tidak ngizinin, itu bagaimana? Haram dia ya. Haram, orang yang ngelakuin itu yang haram. Orang berpuasa kan tanpa izin dia, jelas dia tidak mau. Atau dia tidur tiba-tiba digosok mulutnya, agak aneh ya mikirnya. Nah, itulah tafsir ulama. Artinya kita jangan sok mau bersihin mulut orang lain, biarin aja gitu, bukan urusan kita. Dia aja yang punya mulut makruh ngelakuinnya, apalagi kita itu ya, mahkumnya seperti itu. Kenapa? Apa alasannya? Kalau orang lain yang bersihin, nah, bagaimana kalau biiznihi? Itu boleh. Udah penjelasan sebelumnya udah sebenarnya ini ya, boleh sama dia. Tapi siapa ya kira-kira yang mau digosokin mulut? Barangkali orang tua sama anak paling ya, yang paling jelas, atau sama istri. Nah, kalau pacar double haramnya, udahlah pacar sok bersihin mulut orang puasa lagi. Ih kamu, katanya, abang kok bau banget mulutnya, sini tak bersihin, tidak mau, dipaksa. Nah itu haram. Dua-duanya haram karena dia tidak halal sebagai wanita, suami istri ya. Kedua haram karena tanpa izin dari orang yang berpuasa. Kenapa nih orang yang kita mau sok bersihin orang itu, litafwitihil fadilah ala ghairihi, karena itu akan membuat orang luput. Apa yang terluput? Al-fadilah, keutamaan, ala ghairihi, atas orang lain. Jadi dia kan fadilahnya biarin aja mulutnya bau lah, kita kok sok mau ngilangin gitu ya. Itu penyebab dia haram. Kalau dia mau misalnya mau ngelakuin yang makruh ya biar dia lakuin dirinya sendiri, jangan orang lain, jangan kita, begitu ya. Akhir itu dia penutup kajian tentang siwak. Baik, sedikit tentang Imam Nawawi ala punggi. Ini hazanah wawasan keilmuan kita nggih.
Kan katanya Imam Nawawi tidak memakruhkan. Bagaimana pandangan Imam Al-Bajuri menjelaskan tentang beliau? Qauluhu waqtarun Nawawi. Nah, di Fathul Qorib ada kalam ucapan waqtarun Nawawi. Dan Imam Nawawi memilih apa? Memilih pendapat tidak makruh. Bagaimana sih? Apa benar beliau mengatakan itu tidak makruh? Adakah kata-kata beliau gairu makruh gitu ya? Ai min jahatid dalil, itu dari sudut pandang dalil. Nah, beliau secara objektif mengolah dalil, bukan mewakili mazhab. La min jahatil mazhab katanya di bawah ini ya. Nah, bagaimana beliau dikatakan ya? Kita mengatakan Imam Nawawi tidak memakruhkan dari subuh sampai maghrib, itu tidak makruh bersiwak. Li'annahu lam yusarrih fihi bil karoha, karena dalam hal itu beliau tidak lam yusarrih, tidak memperjelas, tidak menegaskan, tidak mengumumkan. Ya itu dah kalau bahasa kita ya, tidak mengumumkan fatwa bil karohah, kemakruhan tersebut. Jadi beliau tidak pernah bilang beliau tidak pernah bilang makruh, tidak makruh ya. Beliau tidak pernah bilang oh itu tidak makruh, tidak, tapi beliau tidak pernah mengatakan makruh. Itu bahasanya ya, beda ya. Nah, saya misalnya mengatakan oh itu tidak makruh, saya tidak pernah bilang gitu, tapi saya diem, berarti dia tetap sunnah ya. Jika beliau tidak memakruhkannya, maka kembali ke hukum sebelumnya, ke belum asalnya. Sebelumnya yaitu asalnya, hukum asalnya yaitu sunnah. Kita bersiwak dari subuh sampai maghrib. Jadi seperti orang nggak puasa ya, di kulli halin katanya di Fathul Qorib kemarin, di setiap waktu. Malah kalau kita jalan-jalan sambil siwak itu bagus juga ya. Apalagi sampai berubah bau mulut karena makanan atau tidur. Kembali ke situ dia, karena Imam Nawawi tidak mengumumkan kemakruhannya. Itu maksudnya ya, beliau tidak pernah mengatakan itu tidak makruh, tapi beliau tidak pernah mengatakan makruh itu ya. Wa innama huwa bitariqil fahwa. Nah, sikap Imam Nawawi ini maksudnya tidak mengatakan makruh itu huwa bitariqil fahwa, itu dari jalan makna dari dalil. Al-fahwa itu artinya intisari, definisi. Jadi kalau kita kaji dalil tersebut, dari dalil tersebut, itu namanya al-fahwa, definisi, intisari, maknanya. Intisarinya gimana sih? Nah, intisarinya demikian kata Imam Nawawi kan begitu. La min jahatil mazhab, tidak dari sudut pandang mazhab. Jadi tidak dalam koridor mazhab beliau bersikap seperti itu ya. Jadi beliau hanya mengolah dalil. Artinya apa? Tetap kita mengikut mazhab Syafi'i memakruhkan. Jadi kadang-kadang berbeda ya. Makanya sering kita temukan bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang dalil, memang lebih rojih dalil yang menunjukkan hal lain, tapi kita mengikut ulama, mengikut mazhab Syafi'i. Kenapa alasan kita mengikut? Nanti di belakang. Simak terakhir itu kenapa kita boleh mengikut mazhab Syafi'i, mengikut pendapat mazhab, tetap berpegang di pendapat mazhab walaupun itu dalilnya kalah kuat gitu ya, bukan kurang kuat, kalah kuat dengan yang lain. Ya, bisa jadi ya. Nah, Imam Syafi'i berkata begini, atau para mujtahid dalam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali ya, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Muzani juga termasuk murid Imam Syafi'i, berfatwa demikian dalam koridor mazhab, maka kita mengikut itu walaupun kalah kuat dalilnya. Nah, boleh itu ya. Nah, jadi di sini kalau kita ditanya apa hukumnya dalam mazhab Syafi'i bersiwak dari zuhur sampai maghrib, makruh. Nah, jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau kita terpaksa misalnya udah nggak enak banget nih, kalau kita nggak siwakan nih nanti bau, tidak ada cara atau apa ya, boleh kita mengikut paparan dari pengolahan dalil dari Imam Nawawi tersebut ya. Tapi tetap lebih utama kita biarnya sesekali aja ya, cuma sebentar ya, dari asal sampai maghrib saja. Khair. Jadi dia waqtarun Nawawi ada mal karohah mutlakon. Imam Nawawi memilih tidak makruh secara mutlak. Jadi dari subuh sampai maghrib itu tidak makruh. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh memaksakan suatu pendapat dalam hal hukum yang dalilnya zonni. Nah, jadi ada beberapa dalil dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi dia tidak qat'i. Kalau yang qat'i itu udah jelas ya, perintah, jelas suatu perintah atau jelas suatu larangan. Kalau qat'i ini fatwa nggak fatwa mesti kita ikuti karena terlalu jelas dalil tersebut. Tapi banyak sekali
banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis yang dalil yang zonni. Misalnya sikap Nabi tidak melakukan, itu belum tentu ya. Atau beberapa dalil yang ada menunjukkan dia haram, tapi juga bisa menunjukkan dia halal. Itu namanya dalil zonni, multi tafsir ya. Ada sikap Nabi atau ucapan Nabi yang multi tafsir kadang-kadang. Makanya ulama berselisih pendapat dalam hal itu ya, mukhtalaf fih, waktalafu fihi, kalamnya biasanya ulama ya, mereka berselisih pendapat di sana, dan itu wajar. Tidak boleh kita memaksakan ijtihad ulama kita sendiri ya, saya ini harus gini, yang lain salah ijtihadnya. Enggak, hanya Allah yang tahu mana yang paling tepat ya, mana yang paling tepat. Allah alam bisawab itu ya, yang paling benar. Bisa jadi semuanya benar. Contohnya begini, contohkan ya, dulu suatu hari Rasulullah pernah menyuruh sekelompok sahabat beliau ya untuk ke pemukiman Bani Quraizah, dan beliau mengatakan la tusallul asra illa fi Bani Quraizah, jangan kamu sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Itu perintah beliau ya, itu perintah beliau. Tapi setelah para sahabat berperjalanan, ternyata udah mau dekat maghrib nih, belum kita nyampe di sana, belum nyampe kampung itu udah mau maghrib, artinya udah mau habis waktu asar. Sedangkan dalil kan kitabam mauquta, inna sholata 'alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa salat itu bagi orang mukmin adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya. Jadi asar ya asar dilakuin. Jadi terbelahlah para sahabat ini menjadi dua kelompok, dua kubu ya. Kubu pertama yang ngotot melakukan sholat asar. Alasannya mereka kan sholat itu yang kita tahu ada waktunya. Jadi boleh kita sholat di luar perkampungan Bani Quraizah, walaupun Nabi mengatakan jangan kamu sholat asar kecuali di kampung itu. Nabi bilang gitu, tapi ini udah mau habis waktunya, kita mesti sholat sekarang. Terus gimana kalam Nabi? Itu maksudnya supaya kita cepat-cepat. Jadi kalam Nabi itu kita tafsirkan bahwa kita mesti cepat-cepat supaya nanti bisa sholat asar di sana. Maksudnya masih waktu asar kita sudah berada di kampung tersebut. Itu penafsiran. Itu kan multi tafsir ya. Ini Ana dulu angkat makalah ini di makalah Ana dulu waktu kuliah di UIN. Masalah tekstual dan kontekstual. Jadi yang pertama ini dia melihat konteks. Jadi konteks kalam Nabi tersebut bahwa kita mesti cepat-cepat supaya nanti masih ada waktu asar kita udah ada di sana dan sholat asar di sana. Sedangkan kubu kedua, apa katanya kubu kedua? Oh, tidak begitu. Itu kan kalam Nabi. Kita tidak usah sholat asar selain di situ. Pokoknya apa kata Nabi itu kita lakuin. Ini tekstual dia. Kalau yang pertama dia melihat konteks, yang kedua melihat teksnya. Zahir kalam Nabi. Jadi walaupun sudah habis waktu asar, ya kita sholat asar di sana, mengikut kalam Nabi. Jadi janganlah kamu sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah, kalam Nabi. Ya kita sholat di sana. Habis waktu kita sholat di situ. Ini kan multi tafsir. Yang mana yang paling benar? Ini sampai dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diadukan kepada Nabi, dan beliau tidak membenarkan salah satunya. Dua-duanya benar. Tuh, di masa Nabi aja seperti itu. Makanya tidak bisa kita memaksakan pendapat kita, ijtihad kita. Jangan kita mengatakan ijtihad ulama mazhabku dong yang benar, manhajku yang benar. Enggak, karena tidak semua dalil itu qat'i. Yang ini aja bingung nih mana yang benar ya. Menurut kalian mana yang benar? Apakah yang sholat asar walaupun sudah habis waktu? Jadi yang satunya itu enggak sholat maghrib, kubu yang satunya enggak sholat asar alapu, kubu yang satunya ini enggak sholat asar. Nanti pas di kampung itu dia sholat asar. Kenapa? Karena Nabi nyuruh kita jangan sholat asar kecuali di kampung itu. Maka kita ikut zahir sabda Nabi begitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama melihat konteks. Maksud Nabi itu kita cepat-cepat. Jangan habis waktu asar kita belum nyampe, tapi usahakan kita nyampe sana masih waktu asar yang kita sholat asar di sana. Kalau udah habis ya, kalau udah mau habis ya kita sholat asar dong, karena di Al-Quran kan dikatakan seperti itu, bahwa ada waktunya sholat tersebut. Tetap kita berpegang ini. Jadi antara dalil dalam Al-Quran dengan ucapan Nabi itu dia ta'arud, seperti ta'arud dia, sehingga timbul zonni jadinya ya. Jadi perkataan Nabi itu bersifat zonni, tidak qat'i. Tidak bisa dikatakan qat'i. Kenapa? Karena dia ta'arud, bertentangan dengan ayat. Bisa dipahami nggih? Makanya kadang-kadang kita mengikut ulama mazhab. Kita terserah mau kubu yang kontekstual apa tekstual. Itu dua-duanya tidak disalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang penting jangan saling sikut mengatakan kamu kafir gitu ya, kamu salah, kamu sesat. Itu yang kita hindari. Yang terakhir masalah apa yuk terakhir? Masalah dalil mengikut ulama, mengikut mayoritas. Dalil ijma ya, dalil ijma itu apa? Jadi boleh kita mengikut pendapat mazhab kita walaupun dalilnya kalah rojih, kalah kuat dia. Banyak seperti itu ya. Seperti dalil dalam tasawuf itu lebih kuat yang menggerak-gerakkan sebenarnya dari sudut pandang dalil, seperti Imam Nawawi ya, sudut pandang dalil. Tapi kita mengikut imam kita, mengikut para mujtahid kita dalam mazhab Syafi'i, dan itu benar. Dalilnya apa? May yusakikillah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa tabi'u ghayra sabilil mu'minin. Nah, itu Imam Syafi'i menemukan dalil tersebut gara-gara ditanya sama orang tua ya. Orang tua banget nanya ke beliau, apa dalil ijma? Kadang-kadang tidak ada dalil dalam Al-Quran, tapi ulama bersepakat, maka wajib kita ikuti hasil ijma tersebut. Atau dalilnya zonni, bisa halal, bisa haram, tapi ulama bersepakat, berijma, mayoritas mengatakan itu dia halal, maka wajib kita mengikuti yang halal, jangan melenceng. Itu nanti yang masuk ke bab yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Kita mengikut jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Jadi apa yang jadi jalan yang diambil oleh orang-orang mukmin, para mujahid kita, itu wajib kita ikuti. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dan orang tua tersebut benar ya, benar. Jadi orang tua yang menguji Imam Syafi'i itu beliau membenarkan dalil tersebut. Ingat ya, di surat sementara. Ingatan anak agak lemah. Bentar. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 115. Yaitu may yusakikillah ya, yang menyelisih Rasul dan jalannya orang-orang mukmin. Jadi tidak boleh kita menyelisihi mujtahid mayoritas itu sebenarnya. Jadi mana pendapat terkuat, apalagi ijma ya, supaya kita tetap bersama al-jamaah, mayoritas ulama. Terutama kalau dia udah ijma. Dalil qat'i, ijma tidak boleh kita tentang. Dalil zonni boleh kita tentang, kecuali ada ijma, ulama bersepakat dia halal misalnya, boleh kita tentang kehalalan tersebut ya. Itu nanti kita tidak mengikuti jalannya orang mukmin, itu dihukumi dalam Al-Qur'an ya. Nah, seperti itu. Kalau ada dua kubu sama-sama kuat, ya udah ikut yang mayoritas. Tapi kalau dalam koridor mazhab, 4 mazhab itu ulama bersepakat mereka dalam jalur kebenaran masing-masing 4 mazhab. Makanya itu sebabnya kita jangan di luar, jangan berpendapat sendiri, membuat mazhab di luar itu, atau campur aduk. Ya, campur aduk. Misalnya dalam wudhu kan, kalau mazhab Syafi'i ya sudah ikut Syafi'i, kecuali kondisinya darurat begitu ya. Ikhwan akhwat yang muliakan saya ingatkan Allah. Baik ikhwan akhwat yang muliakan saya ingatkan Allah, itu tadi berkah masalah siwak. Jadi kita bahas masalah jihadid dalil berbeda dengan jihadil mazhab, dua hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang walaupun dalil itu lebih rojih ke mengatakan A, tapi kita mengikut mazhab yang mengatakan B, itu dibenarkan ya. Kemudian dalam hal ijma, walaupun dalilnya zonni, kalau udah ijma itu wajib kita ikuti, tidak boleh tidak kita ikuti. Ini juga menunjukkan bahwa pendapat mayoritas itu lebih utama untuk kita ikuti. Itu yang selanjutnya ya. Nah, ini juga menunjukkan di pembahasan kita bahwa kalau dalil itu zonni, maka diterimalah ikhtilaf di situ. Boleh ada ikhtilaf pendapat ya. Yang tidak boleh ikhtilaf itu yang qat'i, dan itu biasanya ulama juga pasti ijma dia di situ. Karena kalau dalil qat'i tidak ijma pun wajib kita ikuti, tidak boleh kita tentang suatu dalil. Tapi kalau zonni bisa terjadi kubu A, kubu B, yang mana dua-duanya bisa dibenarkan. Itu Nabi melakukan sendiri hal seperti itu kan. Tidak bisa yang satu putih berarti yang lain hitam, tidak bisa hitam putih cuma ada di TV. Ikhwan akhwat yang muliakan saya ingatkan Allah, kami hanya manusia biasa, al-fakir ilallah, fakir ilmu minallahi ta'ala, kami hanya wasilah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil lana kull asir bihal basyirin nazir. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqatul haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tusib barakata ilmi minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala hadi ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.